Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitra Insanifiat. Kali ini saya ingin memperkenalkan suatu OS yang bernama OS Disaster. Kenapa saya memperkenalkan OS ini? Karena saya melihat bahwa di pasar sekarang hanya ada beberapa OS yang hanya digunakan oleh banyak orang. Yaitu yang pertama adalah Android, kemudian adalah OS Disaster, kemudian OS iOS dari Apple. Kemudian ada OS yang lebih banyak lagi yang muncul. Salah satunya dari Samsung, yaitu Harmo, yaitu adalah Tizen. Kemudian ada lagi OS yang muncul, yaitu bernama OS Harmony dari Huawei. Tetapi saya melihat bahwa ada beberapa banyak kekurangan dari OS-OS tersebut, yaitu OS-OS tersebut terlalu banyak memakan RAM. Smartphone zaman sekarang itu dibuat dan dikembangkan dengan banyak sekali RAM, dibikin 12 GB, 13 GB, 64 GB RAM. Tapi untuk di zaman sekarang paling banyak smartphone sekarang itu 12 GB. Tetapi saya melihat dengan resource dari bumi kita ini, yaitu untuk membuat suatu RAM yang dibutuhkan adalah sebuah silikon. Saya melihat sepertinya RAM yang semakin besar itu tidak baik juga untuk bumi kita. Jadi saya di sini mencoba untuk membuat OS yang dimana mungkin bisa digunakan untuk jangka panjangnya. Yang dimana OS ini angkat hemat baterai, kemudian hemat terhadap RAM, tidak menggunakan aplikasi di belakang layar, dan ramah digunakan untuk semua kalangan. Lanjut, seperti apa menggunakan smartphone? Maksudnya seperti apa orang menggunakan smartphone? Kita lihat di zaman sekarang orang menggunakan smartphone itu sangat begitu intens, apalagi di zaman sekarang yang dimana orang menggunakan smartphone itu udah suatu kebutuhan, suatu kewajiban, di mana orang menggunakan smartphone itu untuk misalnya berjualan, memesan aplikasi, memesan makanan, memesan pesawat, dan lain sebagainya. Yang pastinya orang sudah bergantung dengan smartphone itu. Tak terkecuali bagi saya sendiri. Tetapi dengan banyaknya aplikasi yang keluar, dengan banyaknya promo yang keluar yang mewajibkan promo-promo itu hanya bisa digunakan di aplikasi di smartphone, membuat smartphone yang notabene misalnya kapasitasnya hanya sekian, harus dipaksa sekian oleh aplikasi-aplikasi tersebut. Apalagi orang-orang yang mengejar tentang promo. Disitulah OS ini bekerja, di mana berusaha untuk mengecilkan aplikasi yang dibuat oleh developer sehingga bisa digunakan untuk HP-HP kelas mid-range ke bawah, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk digunakan untuk smartphone kelas flagship yang atas-atas, yang bisa harganya 20 juta, 30 juta, tetapi juga bisa digunakan untuk smartphone di bawah 5 juta, 4 juta, sampai 7 juta kalau perlu. Bisa dibilang penggunaan orang berbeda-beda. Ya, orang-orang menggunakan smartphone itu berbeda-beda. Ada yang menggunakannya untuk jualan, untuk main game, untuk bekerja, untuk segala macam. Sehingga orang-orang, kita tidak bisa membuat orang harus terpaku, kamu harus menggunakan smartphone sebegini, nggak bisa. Itulah problemnya. Disitulah OS ini berusaha untuk memberikan kelebihan-kelebihannya dari dimana yang tidak bisa dilakukan oleh OS-OS yang lain. Oke, kekurangan OS zaman sekarang itu adalah aplikasi yang semakin lama semakin besar ukurannya. Saya lihat baik-baik aplikasi zaman sekarang itu sudah yang zaman dahulu hanya 3 megabyte, 4 megabyte, sekarang sudah 100 megabyte. Itu menurut saya itu terlalu besar untuk sebuah smartphone. Memang dari semakin zaman sekarang makin besar juga memorinya, tetapi kita lihat untuk membuat memori yang sangat besar memerlukan resource yang begitu besar juga, sehingga bisa dikategorikan bahwa smartphone harus hemat, harus membuat bumi ini jangan terlalu panas juga. Disitulah peran OS ini. Kemudian virus dari website yang tidak sengaja dikunjungi. Ya, banyak orang-orang tua kita tidak tahu kalau website yang dikunjungi itu ada virusnya. Jadi main-main klik-klik saja. Tidak dibaca baik-baik apa itu sebenarnya website itu. Main klik-klik saja, itu tidak baik.
Jadi di sini OS kita ada pengamanan khusus yang dimana ketika link itu tidak jelas, dia tidak akan memunculkan apa-apa, hanya blank saja, hanya memberikan peringatan bahwa website ini tidak bisa diakses karena alasan ini. Kemudian panas yang tidak karuan. Iya, OS itu bisa membuat panas tidak karuan, apalagi tidak stabil. Di sini OS kita, yaitu OS Disaster, memberikan kestabilan yang sangat bagus. Bisa dilihat bahwa OS ini sangat stabil untuk sekarang, dan kita akan mengupdate terus sehingga OS ini semakin lama semakin stabil. Apalagi dengan developer zaman sekarang yang begitu hype-nya mengejar performa dan kekuatan dari tiap-tiap prosesor. Ada aplikasi yang berjalan di background tanpa sepengetahuan pemilik. Nah, ini bisa dibilang adalah PR bagi tiap OS, di mana banyak banyak aplikasi yang berjalan di background, sehingga sangat sulit untuk dilacak apakah aplikasi itu berjalan atau tidak. Sehingga OS kita ini hanya berjalan jika aplikasi itu diklik. Berbeda dengan beberapa OS yang dimana dia berjalan tanpa sepengetahuan pemiliknya. Misal kita membuka WhatsApp, malah selain WhatsApp ada lagi yang dibukanya. Itu adalah suatu PR menurut saya. Penggunaan smartphone di zaman sekarang sangat tinggi, apalagi ditambah dengan orang yang bekerja di rumah sakit. Nah, ini dia. Banyak orang menggunakan smartphone, apalagi di zaman pandemi sekarang. Sangat sulit, sangat susah untuk tidak lepas dari smartphone itu. Disinilah OS ini bekerja, di mana berusaha untuk menghemat. Yang pertama, menghemat baterai, kemudian menghemat sumber daya, yang kemudian tidak panas. Itulah salah satunya. Sehingga OS ini bisa dibilang adalah suatu pilihan bagi para vendor smartphone dan juga vendor-vendor dan juga developer atau pembuat aplikasi. Baik, sekian dari saya, dari hasil presentasi saya, yaitu OS Disaster. Saya harap OS ini dapat diperjualbelikan dan digunakan sebaik mungkin. Tentu saja akan diberikan berupa file developer untuk para developer aplikasi sehingga dapat dikembangkan lagi. Tapi kami harap pengembangannya jangan disalahgunakan, karena OS ini masih dibilang belum begitu stabil, tapi kita akan mengupdate terus apa saja yang telah terjadi di belakang layar, atau apa yang saja yang kami lakukan terhadap OS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.